approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 5 gubernur yang lain. Dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012 itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Padahal udah masuk gorong-gorong itu. Waktu itu belum. Saya tidak bisa menyalahkan Mas Pram karena karakter beliau seperti itu. Itu memang udah dari dulu ya Mas Pram, dulu begitu, orangnya lebih suka bekerja di belakang ya. Kemudian kurang suka tampil. Nah, yang satu juga soal aglomerasi itu. Iya, tiba-tiba diam-diam Transjakarta sampai Bogor. Yang kayak model kayak gitu kayak memang. Nah, ini menarik juga nih kalau kita baca secara politik nih ya. Bogor kan DPT paling gede. Bogor maksudnya wilayah mana? Jawa Barat. DPT paling gede. Jawa itu jangan lihat apa yang tersurat, tapi yang tersirat. Itu dia. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wet Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol, wes. Pol. Iya. Ya, karena kita hari ini akan memulai ngegas lagi setelah beberapa hari off ya. Hiatus. Kita mengingatkan sahabat Kompas.com untuk jangan lupa follow juga Instagram GSPL Podcast. Yes. Follow terus subscribe juga YouTube ya Kompas.com. Komen-komen di situ. Oh ya, juga bisa kasih masukan kira-kira apa yang pengen dibahas nih untuk next episode. Yes, next episode teman-teman sahabat Kompas.com pengen kita bahas apa nih. Tapi hari ini Vito kita akan bahas soal apa ini? Kita akan bahas soal dua gubernur yang sangat berkebalikan penampilannya. Asik. Adu mekanik. Ya, Kang Deddy Mulyadi versus Pramono Anung. Ya. Belum ada yang ngeh kan? Yang pertama nih ya, yang mengadu dua gubernur. Insya Allah. Emang podcast adu domba. Bersama saya Vito, dikenalin dong. Prof Burhanuddin Muhtadi, terima kasih banyak sudah mampir Vito, perdana. Siap. Ya, baru Gimana, kali Prof? ini ya saya menyanggupi untuk bertemu menyanggupi memang the one and only. Sepanjang 2023. Waduh, sibuk banget ini. Menghadirkannya susah. Ya, indikator politik kan surveinya kenceng banget ini ya. Iya. Kan? Nah, itu juga yang mau kita bahas ini Vito hari ini soal kemarin survei indikator soal kepuasan publik ya. Kepala daerah, dan disampaikan di situ hasilnya kalau nggak salah Deddy Mulyadi tinggi banget itu ya Mas ya. Approval ratingnya tinggi. Iya betul. Jadi kita melakukan survei 12 sampai 19 Mei di lapangan di 6 provinsi di Jawa. Oke. Jadi mengapa Jawa? Karena Jawa adalah kunci. Iya. Jadi tanpa bermaksud untuk merendahkan provinsi di luar Jawa, tetapi politik adalah matematika dan 60% kurang lebih pemilih Indonesia itu tinggal di Jawa. Ya. Makanya kita perlu gali pendapat dari warga di 6 provinsi di Jawa tentang gubernur-gubernur mereka. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik, mengapa gubernur? Nah, kalau kita lihat 2014, 2019 sampai 2024, 3 pilpres terakhir, salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu gubernur. Iya. Terutama sejak munculnya Jokowi ya sebagai calon gubernur dan sukses 2014 di pemilu 2024 memang muncul Anies Baswedan dan Ganjar, dua-duanya dikalahkan oleh menteri ya. Menteri Prabowo yang kemudian naik kelas menjadi presiden ya karena terpilih. Tapi poin saya, gubernur itu adalah sumber rekrutmen penting untuk kepemimpinan nasional. Makanya kita evaluasi pendapat warga di 6 provinsi Jawa terhadap gubernur dan wakil gubernur mereka. Nah, di situ kita temukan pola menarik bahwa approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 6 gubernur yang lain, 5 gubernur yang lain. Nah, dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Bahkan yang mengatakan sangat puas cukup tinggi, dan itu relatif menyalahi distribusi normal. Biasanya itu yang cukup puas lebih banyak. Nah, kali ini banyak juga yang mengatakan sangat puas sama Deddy Mulyadi. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dia baru 3 bulan menjadi gubernur. Nah, alasan kami waktu saya rilis itu tidak semata-mata faktor teknokratik,
Karena apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam waktu 3 bulan. Bagaimanapun Deddy Mulyadi bukan Superman, pasti ada alasan non teknokratik. Nah, alasan mengapa saya menyimpulkan seperti ini, itu kebetulan kan kita punya pertanyaan yang sama yang kita tanyakan di setiap provinsi di Jawa, yaitu evaluasi teknokratik, yaitu kemampuan pemerintah provinsi dari masing-masing 6 provinsi yang kita tanya warganya terkait dengan isu misalnya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, infrastruktur. Itu ada 27 item yang kita tanya di semua provinsi terhadap bagaimana gubernur masing-masing menyelesaikan masalah-masalah teknokratik ini. Dan di Jawa Barat itu secara umum tidak terlalu istimewa evaluasi kinerja pemerintah provinsinya. Jadi rata-rata secara teknokratiknya sebenarnya tidak istimewa. Jadi hanya sekitar 64-65% rata-rata ya dari total. Bahkan ada 4 item yang berkaitan dengan evaluasi teknokratik yang nilainya di bawah 50%. Tapi pertanyaannya mengapa Deddy Mulyadi sampai 94,7%? Approval ratingnya ya. Karena memang politik tidak semata-mata urusan teknokratik. Ya, jadi saya mempelajari voting behavior sejak lama, dan urusan politik itu tidak semata-mata urusan apakah seorang kepala daerah dianggap mampu atau tidak menyelesaikan agenda teknokratik. Ada hal di luar dari urusan rational choice, yaitu urusan emosional, urusan afeksi, urusan dianggap peduli terhadap warganya, muncul terus dalam memori dan exposure di publik, ya itu juga penting. Dan ternyata Deddy Mulyadi hebat menguasai itu ya Mas ya. Jadi memang bukan berarti secara teknokratik dia buruk, tetapi tidak istimewa gitu loh. 65%. Artinya kan tidak terlalu tinggi, sementara approval rating secara personal dia 94,7%, gapnya 30-an persen kan. Prof, ini berarti baru pertama kali ya gubernur yang menjabat baru berapa singkat ini. Betul. Kepuasannya sampai setinggi itu. Kita dulu pernah melakukan survei waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Padahal udah masuk gorong-gorong waktu itu. Belum. Waktu itu ada satu yang membedakannya. Sosial media tidak sekuat sekarang. Sejamannya BBM. Jadi waktu itu masih BlackBerry, kemudian media mainstream masih kuat. Kalau sekarang kan ya sosial media menjadi kekuatan utama yang membuat seorang Deddy Mulyadi muncul sebagai figur dengan approval rating tinggi. Berarti Mas Burhan, kalau bisa dikatakan dengan survei indikator yang selama ini sama para gubernur, bahkan Pak Jokowi sekalipun dulu, ini paling tinggi ini. Ini kali pertama kita menemukan approval rating setinggi itu ya. Kaget juga Bro? Saya sendiri kaget ya. Saya sudah menduga Deddy Mulyadi mungkin akan menempati peringkat tertinggi dibanding gubernur-gubernur yang lain, tetapi tidak menyangka setinggi itu. Nah, coba lihat misalnya Sri Sultan ya, itu kan otomatis jadi gubernur Jogja ya. Kita masukkan karena kita pengen membandingkan kepala daerah yang tidak melalui pilkada dengan kepala daerah yang ditunjuk yang dipilih melalui pilkada. Kebetulan Sri Sultan kan otomatis ya, termasuk wakil gubernurnya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi, sekitar 80-an persen. Padahal Sultan kan punya darah biru. Bukan punya darah biru, rajanya. The real raja Jawa kalau itu king, the real King. Emang ada raja Jawa yang enggak asli? Itu ya kan. Ini the real ini masuk dalam ini. Mulai tepi jurang. Karena kita katakan dulu, berarti memang kontribusi konten-konten pokoknya PR moves-nya Deddy Mulyadi sejauh ini memang berkontribusi besar banget untuk perspektif ini ya. Approval rating. Iya, persepsi pertama memang warga. Kita harus akui ya peran sosial media ya. Dia sebelum menjadi gubernur pun sudah banyak followernya. Asli, iya. Oh iya benar. Di Facebook saya lihat 12 juta followernya. YouTube-nya udah jalan dari YouTube dulu itu Mas. 8 sampai 9 juta dan itu sudah jalan sebelum dia terpilih sebagai gubernur. TikTok, Instagram itu jutaan, meskipun tentu ada overlap ya. Kan ada yang satu nama unik, dia bikin akun Instagram, TikTok, FB, kemudian menjadi follower dari Deddy Mulyadi. Tetapi saya belum pernah melihat akun yang sebanyak itu. Ya. Mungkin ada beberapa yang setelah terpilih ya, misalnya
Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, akun followernya jutaan. Tapi kan umumnya meledak setelah terpilih. Kalau ini kan sebelum terpilih sudah banyak. Tapi bukan karena itu. Jadi Tempo misalnya mencatat ada 7 videografer yang mengikuti seorang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja benar bahwa dia punya tim khusus gitu ya, yang bergerak di medsos. Sehingga terjadi proses kayak semacam apa yang ada di dunia nyata dimayakan dan apa yang di dunia maya dinyatakan. Itu betul-betul sistematik memang seorang Deddy Mulyadi, seperti laporan Tempo. Tetapi kan yang melakukan proses macam ini kan bukan hanya Deddy Mulyadi. Saya punya banyak sekali teman politisi yang melakukan hal yang sama. Pemolesan citra dan lain sebagainya. Tetapi itu dilakukan juga nggak berhasil amat. Berarti ada sebab lainnya. Ada sebab lain. Nah, sebab lainnya itu adalah dia cukup pintar untuk mencari isu yang resonate, yang nyambung yang relate dengan publiknya. Dan itu kita punya beberapa pertanyaan untuk menguji seberapa relatable ya isu yang dibawa oleh Deddy Mulyadi. Dan hasilnya memang pertama tingkat awareness terhadap kebijakan atau aturan yang dibikin Deddy Mulyadi tinggi sekali. Dan lucunya kan kita tanya ada kebijakan di Jakarta, kita tanya ke provinsi lain di Jawa. Ada kebijakan di Jawa Timur, kita tanya ke provinsi lain. Ada kebijakan Deddy Mulyadi Jawa Barat, kita tanyakan ke provinsi lain. Karena kita waktunya sama. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu rata-rata yang diketahui oleh warganya saja itu di atas 90% di Jawa Barat. Di luar Jawa Barat 85% rata-rata. Artinya orang Jawa tahu konten yang itu loh. Ayo siapa yang misalnya itu yang konten yang dia turun ke gorong-gorong bersihin selokan. Jawa Barat itu kan juga sementara ya kan? Kebijakan misalnya Mas Pram di Jakarta, jangankan warga di luar Jakarta, warga Jakarta yang tahu kebijakan Mas Pram aja, misalnya soal perpustakaan umum diperpanjang, itu kan bagus. Itu warga Jakarta yang tahu aja masih sedikit. Nah itu ditanyakan juga dan itu sedikit angkanya. Apalagi di provinsi lain. Ini Mas Dilan udah mulai nih langsung ya kan? Kayak ini contoh ya. Ini contoh. Meskipun lagi-lagi ini kritik saya ya. Tetapi kritik saya seringkali tidak nyambung ya dengan apa yang dirasakan masyarakat. Misalnya ya, kebijakan membawa siswa apa yang diklaim sebagai bermasalah ke barak militer. Saya tidak setuju kebijakan itu. Karena saya sepakat dengan Rocky Gerung, itu semacam biopower, itu istilahnya Michel Foucault. Yang mengatakan proses pendisiplinan tubuh yang biasanya dilakukan oleh kekuasaan dalam rangka memastikan loyalitas dan ketaatan. Secara pribadi saya tidak setuju. Tapi masyarakat secara umum setuju. Seneng ya itu, Mas. Karena salah satu mungkin karena TNI trust-nya masih tinggi di mata publik. Yang kedua mungkin masyarakat merasa udah kesel ya bingung juga sama anak-anak nakal ini mungkin ya. Iya. Tapi lagi-lagi ini kan logika intelektual seringkali nggak nyambung sama logika elektoralnya. Dan Deddy secara pintar mengambil angle itu untuk mendapatkan dukungan publik secara luas. Dia tahu kali ya. Artinya dia memang punya sensitivitas itu. Iya, kayaknya masyarakat nih suka yang begini deh. Iya. Gini gitu kan. Kayaknya dan kita tahu salah satu yang pintar memahami logika elektoral ya mastermind-nya namanya Jokowi. Iya. Pintar. Iya. Iya kan. Iya. Dengan disadari atau tidak disadari ya. Kepintaran itu dibantu oleh media. Betul, Vito. Atau medsos. Ya, saya masih mahasiswa waktu. Iya, Jokowi ismi banget. dan Deddy pintar menangkap itu ya. Dan kalau kita lihat, ini lagi-lagi mohon maaf kalau terkesan patronizing ya. Tetapi kalau kita lihat, coba lihat konten-konten politisi. Ketika bicara isu teknokratik itu yang nge-like, yang lihat berapa banyak? Dikit. Iya, dikit. Ini saya ketemu belum lama nih wawancara Shirley Laos ya. Maluku Utara. Kan dia banyak itu.
konten-konten teknokratik. Nah, pengakuan Sheryl Laos ketika dia bicara tentang agenda teknokratik di Maluku Utara, soal agenda 100 hari pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian proses peningkatan dana alokasi khusus ya, maupun DHB buat Maluku Utara karena Maluku Utara produsen nikel, itu yang nonton bisa dihitung dengan jari. Sepi ya. Sepi. Tapi ketika dia makan misalnya dia cerita dia makan cacing laut, itu yang nonton jutaan. Diving juga. Diving. Ya, yang ringan-ringan tuh malah masuk. Yang receh-receh. Jangan-jangan yang nonton kita juga nggak banyak nih. Terlalu berat. Ya, yang kita banyak ya? Banyak. Sahabat Mas cukup tercerahkan ya, Mas. Iya. Ini penonton podcast politik dalam tier yang termasuk atas. Paling brilian dan jenius. Iya. Lah, Prof, kalau gitu artinya angka-angka yang kepuasan publik di gubernur-gubernur yang lain termasuk juga Pak Pramono Anung itu memang wajar mereka dapat sekitar 60% approval ratingnya atau memang itu PR gitu? Iya, jadi sebentar sebelum itu ya Mas, berarti Pramono Anung itu approval ratingnya 60%. 60 ya. 60%. Jadi beliau di bawah Gubernur Jawa Tengah, approval rating Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi 62%. Kemudian di bawah Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah sekitar 73%. Kemudian di bawah Gubernur Jogja Sultan sekitar 80% dan tentu di bawah Deddy Mulyadi. Tetapi Mas Pram masih di atas Gubernur Banten. Yang paling rendah memang approval rating Gubernur Banten. Andra Soni ya. Ya, jadi bahkan wakilnya di bawah 50% approval ratingnya. Dan memang wakilnya kan banyak juga memunculkan kontroversi yang menurut saya nggak perlu ya, backlash. Tetapi poin saya kalau ditanya perlu tidak perlu, approval rating itu dalam istilah voting behavior itu legitimasi secara sosial setelah pemilu selesai. Jadi pemilu itu memberi legitimasi secara politik bahwa seseorang dipilih sebagai gubernur atau sebagai bupati atau sebagai presiden. Tetapi kalau misalnya approval ratingnya rendah, legitimasi formal politik tadi itu bisa tergerus. Ya, makanya legitimasi non formal melalui approval rating itu memberi semacam justifikasi buat kepala daerah untuk mempermudah kinerjanya. Kalau approval rating tinggi, ya, itu jangankan kebijakan yang benar, kebijakan yang salah pun didukung. Gitu. Itu bahayanya karena bisa jadi kultus. Tapi kalau misalnya approval rating rendah, jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang benar pun akan diprotes. Oh, jadi rasanya tuh nggak ono sing bener misalnya gitu ya? Misalnya begitu. Contoh DPR, partai politik, kasian juga. Itu institusi etalase demokrasi, tapi apapun yang dilakukan kan dianggap salah terus. Karena memang approvalnya rendah. Nah, ini yang sinyal alarm bagi Mas Pram nih. Justru ini Mas Burhanuddin melihat ini gitu. Iya, jadi memang saya kan mengenal beliau cukup lama ya. Memang saya tidak bisa menyalahkan Mas Pram ya. Karena karakter beliau seperti itu. Itu memang udah dari dulu ya Mas Pram, modelannya orangnya lebih suka bekerja di belakang. Ya. Kemudian kurang suka tampil. Ya. Jadi kurang bisa tanda kutip memoles diri. Jadi dan jujur dalam politik nggak bisa kayak begitu. Dalam politik itu nggak bisa kecuali kalau misalnya audiens kita berubah. Audiens kita kan masih sama. Mereka yang berharap pemimpin itu turun, menyapa, mendengar, meskipun tidak serta-merta menyelesaikan masalah publik, tetapi terkesan mendengar apa yang dirasakan publik. Nah, Mas Pram, saya merasa untuk seperti itu kayaknya perlu perubahan luar biasa. Dan itu harus dimulai dari Mas Pram sendiri. Dan jangan lupa kemarin pilkada kan sebenarnya salah satu faktor utama yang membuat Mas Pram unggul adalah faktor wakilnya kan. Rano Karno. Nah, Rano Karno setelah terpilih sebagai wakil gubernur itu sepertinya juga ada ini bacaan saya ya, salah. Itu ada perasaan nggak enak untuk kalau maju ke di depan gubernurnya
ngerem modelannya ngerem ya gitu. Jadi ada kesan dia wah nggak enak. Akhirnya terlalu menunggu dan dua-duanya akhirnya seperti tidak terlihat ya. Seperti bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi di mata publik kurang terlihat gitu. Dan itu yang membuat approval rating Mas Pram maupun Pak Rano Karno ya sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur itu relatif kurang tinggi ya, hanya di atas Andra Soni dan Dimyati di Banten. Karena tadi dua-duanya di mata publik seperti ngerem di mata publik ya, meskipun faktualnya kan kita bisa tahu dengan anggaran APBD yang besar ya, 80 sampai 90 triliun ya kalau saya tidak salah. Dengan jumlah pemilih yang kecil di Jakarta kan banyak sekali sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Pram. Cuma kan kalau tidak diketahui oleh publik ya gimana punya efek secara elektoral, tahu aja enggak gitu misalnya ya. Nah, ini yang ditemukan dalam survei saya. Artinya Prof, kita 2014 kita udah mengalami Pak Jokowi yang kalau kata orang mah pencitraan gitu. Itu ini untuk membantah saya Jokowisme itu. Nah, itu setelah 10 tahun kita itu masih akan tetap relevan gaya komunikasi politik yang seperti itu dan mungkin sekarang kita bisa lihat itu di Kang Deddy gitu. Memang tidak bisa serta-merta sama ya. Ada beberapa perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Deddy Mulyadi. Yang pertama dari sisi primordial, sukunya sih sudah beda ya. Dan kalau misalnya Deddy Mulyadi ini mampu mempertahankan popularitasnya, itu sejarah juga buat perilaku pemilih di Indonesia karena sebelumnya kan dikuasai oleh Jawa. Betul. Jawa Barat tuh dengan posisi DPT yang besar. Tapi malah nggak bisa menguasai Jawa. Memunculkan ini kan figur. Tetapi dari data kan ternyata warga Jawa Tengah, Jawa Timur cukup terbuka sama Deddy Mulyadi. Meskipun lagi-lagi ini kan baru pada tingkat approval rating, belum elektabilitas. Approval rating. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah dari sisi ini karakter personal itu beda juga. Pak Jokowi itu cenderung irit berbicara. Jadi, coba kalau ditanya sama publik, itu Pak Jokowi akan cenderung untuk berhati-hati mengeluarkan statement dan cukup lama kan. Kan tone-nya pelan, lamban. Kalau Deddy Mulyadi kadang cepat dan kadang-kadang menabrak-nabrak sana kemari. Dan Pak Jokowi zaman gubernur tuh lebih loh Mas. Galak. Lebih castis. Iya kan? Mungkin. Setelah jadi presiden agak dibanding Deddy Mulyadi jauh karena Deddy Mulyadi memang latar belakang aktivismenya dia HMI. Jadi HMI kita tahu biasa berdebat di podium, di panggung. Kanda Dinda juga ya. Kanda Dinda. Sementara Pak Jokowi kan aktivismenya di Mapala. Jadi anak gunung ya anak Pak gunung. Jokowi Jadi beda di situ. Kayak Vito juga ini Pak Jokowi ya. Syahdu senyap ya lebih kan. Senyap. Lebih lembah diam gitu. Gitu ya. Melamut gitu ya, memikirkan apa gitu. Debat. Ya kan filsafat kan, filsuf kan gitu kan. Jadi memang ada perbedaan di situ. Meskipun secara substansi memang sama, suka belusukan. Suka menyapa, suka mendengar apa yang disampaikan oleh publik. Dan itu sepertinya karakter seperti itu masih diikuti sama publik. Buktinya Deddy Mulyadi yang memakai cara atau strategi yang kurang lebih mirip ya dengan Pak Jokowi, approvalnya setinggi itu. Artinya masih nyambung, works berarti. Works. Dan apalagi kalau menurut saya nih Prof, kayaknya beliau lebih paket lengkap juga ya dari Pak Jokowi. Gimana? Coba ente explain. Kayak menurut saya nih Kang Deddy itu ada unsur Pak Jokowinya kayak yang tadi Prof bilang, tapi ada unsur Mas Aniesnya juga yang kalau ngejelasin tuh artikulatif, enak gitu, ya. Enak. Terus ada unsur Pak Ahoknya juga mungkin yang tegas gitu ya kan. Gitu ya. Gitu ya. Terus di slow-mo sama kan jadi kayak 3 orang jadi satu. Makanya 90%. Ada benarnya. Alhamdulillah. Karena memang coba lihat, saya pernah nonton di YouTube ketika dia berdebat dengan buruh-buruh yang mendemonya waktu dia jadi Bupati. Anggota DPRD. Dia sebelum jadi Bupati Purwakarta itu wakil bupati. Sebelum jadi wakil Bupati Purwakarta anggota DPRD. Jadi waktu itu DPRD di Purwakarta di demo.
banyak temennya yang tidak mau menemui demonstran ini, dia temuin, berdebat. Saya nonton itu. Kan jarang ya politisi yang mau menemui dan berdebat isu-isu yang tidak populer kan. Nah, dia berani itu. Artinya mental itu tuh memang dia udah dari jauh ya. Mungkin karena tadi ada latar belakang aktivisme di HMI ya. Dan coba lihat, kan dalam soal itu sama dengan Mas Anies. Mas Anies juga aktivis HMI. Dan kemampuan debatnya kan bagus gitu. Nah, di situ memang ada. Meskipun lagi-lagi nih ini semacam masukan boleh disebut, kritikan juga boleh gitu ya. Kalau orang terlalu sering terekspos, berbicara, mengeluarkan statement, bertemu dengan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengannya, itu sedikit banyak kan pasti ada slip of tongue, ada seleo lidah, ada mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak perlu gitu. Jadi agak harus hati-hati juga itu, karena politisi sekali mengeluarkan pernyataan yang bisa jadi bumerang itu berat juga, gede ya? Ongkosnya gede. Nah, sejauh ini mungkin pembela Deddy Mulyadi di medsos masih banyak. Benar. Ya betul kan? Coba kalau kan beberapa pejabat mengkritik Deddy Mulyadi, banyak sekali yang membela Deddy Mulyadi di medsos. Tapi lagi-lagi saya berharap jangan sampai terjadi pengkultusan. Kita harus belajar banyak ya dari sebelumnya. Jadi jangan terjadi semacam political cult. Yang pengkultusan. Ya kan ada sebagian pendukungnya yang kurang terima ketika ada kritik misalnya berkaitan dengan pengiriman siswa ke barak. Menurut saya kritik dari KPAI, kritik dari Rocky Gerung soal biopower itu legitimate itu. Ya dengarkan dong gitu, jangan pengkultusan juga. Iya kan, ini kan urusan publik. Jangan kemudian apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi pasti benar. Yang dikritik oleh pihak lain pasti salah. Lu cuman nggak suka lu pasti gitu kan. Pengkultusan kan katanya gitu ya. Ini kan kepentingan kita bersama. Nah, ini karena tanda-tanda itu ada. Jadi saya mengingatkan. Tanda-tanda ada. Ini beberapa teman saya, misalnya Gubernur Lemhanas, Pak TB Hasan Sadzili, kan aku dulu teman kuliah, mengkritik Deddy Mulyadi, kemudian dibully. Kang Aceh juga diserang gitu ya. Nanti kita ajak podcast Kang Aceh ya. Udah Gubernur Lemhanas ini emang harus datang. Coba. Jadi beberapa akhirnya pada takut untuk bicara gitu. Tapi kalau saya kan bukan politisi, jadi peduli amat gitu. Tapi poin saya, buat pendukung Deddy Mulyadi juga harus menerima kenyataan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu pejabat publik, bukan nabi. Jadi bisa dikritik gitu. Nanti paling ini kalau kayak gini paling nanti di kolom komen ada yang Burhanuddin omongannya. Itu pasti ada itu. Tapi juga ada yang suka deh sama Mas Burhanuddin, jelasin itu ada itu. Tapi proporsinya kira-kira banyak yang mana? Yang nomor 1 kayaknya. Ini sekaligus untuk melihat benarkah Deddy Mulyadi mulai ke arah pengkultusan. Eksperimen. Nanti eksperimen kita lihat. Jangan-jangan setelah itu sebagian dari mereka sadar. Ada pencerahan. Ada pencerahan. Karena kan kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengkultusan itu buruk buat demokrasi. Karena demokrasi itu urusan publik. Jadi, yang mana tuh Mas? Aku belum ketemu pengkultusan yang sebelumnya tuh yang mana? Kurang ajar dia Mas. Kan muncul misalnya zaman Pak Jokowi. Iya. Waktu 2012 pertama kali terpilih sebagai gubernur Jakarta. Kemudian 2014 mau maju presiden. Bahkan sampai 2019 pun itu masih ada sebagian kawan saya yang melihat Pak Jokowi itu, bahkan kemarin ada kader PSI yang menyebut Pak Jokowi nggak kalah seperti Nabi gitu. Udah memenuhi spek. Mungkin Pak Jokowi juga atau Pak Deddy Mulyadi nggak mengharapkan sejauh itu, tetapi pendukungnya ini kan harus diingatkan. Makanya saya tidak mau itu terulang ya, terutama buat para pemilihnya. Kalau politisinya saya kira pengalaman saya ya, politisi itu paling rasional. Mereka dikritik asal dengan data dan argumen, mereka umumnya tidak marah ya. Jadi saya tidak yakin juga para politisi itu menikmati ya menjadi seorang cult gitu ya. Tapi pendukungnya kan harus diingatkan supaya jangan kebablasan dalam mendukung. Tapi jangan-jangan itu juga citra yang dibentuk juga Mas. Karena engagement yang dicari kan paling tingginya adalah dianggap. Mungkin bukan citra ya, tapi lebih konsekuensi ya dari politik yang namanya affective polarization ya.
politik yang secara afektif polarisasinya tinggi itu biasanya menciptakan pengkultusan kayak Donald Trump, Viktor Orban di Hungaria, Erdogan di Turki. Betul. Jadi itu politik populisme. Tapi pemimpin-pemimpin politik itu menikmati kali, Prof. Mereka punya cult gitu. Iya memang sih. Iya kan? Ya nggak perlu sibuk-sibuk klarifikasi, udah ada yang pasang badan. Iya. Tapi lagi-lagi kan jadi kritik saya kan berarti pada dua lapis sekaligus ya. Pertama kepada pendukungnya, kedua pada politisi. Jadi jangan sampai menciptakan iklim yang mendorong pada pengkultusan. Karena yang rugi mereka sendiri nanti ujungnya itu. Karena nanti politisi yang menikmati bahkan memanfaatkan pengkultusan itu justru menjadi anti kritik. Nggak mau dengar dan nggak mau dengar dan ujungnya justru jadi backlash. Orang jadi muak kan. Kalau tidak open minded, cenderung menutup diri terhadap masukan. Jadi ujungnya tidak mampu menambah segmen di luar dari basisnya sendiri. Jadi basisnya niche. Jadi kelompok kecil. Yang ujungnya mungkin terlihat besar, tetapi tidak mampu mengambil segmen pemilih yang ada di tengah, yang umumnya lebih rasional, lebih terbuka. Jadi yang rugi politisnya sendiri kalau terlalu mengkultuskan diri. Tapi kalau kita tadi bicara soal KDM, Mas, kita sedikit bergeser ke Mas Pram ini. Kalau Mas Pram tadi kan memang lebih kalem, tenang ya, walaupun Mas Burhan bilang memang nggak bisa nih, seharusnya emang harus muncul. Sulit ya, mungkin bisa untuk maksudnya karakternya mungkin bisa dirubah, tetapi butuh effort dan ekstra usaha dari dirinya sendiri, dari Mas Pram sendiri. Tetapi mengasumsikan politisi untuk rise to prominence hanya berdasarkan pada faktor teknokratik itu nggak bisa. Oke. Tapi kan dalam politik Jawa tuh kadang gini, Mas. Kayak Pak Jokowi dulu tuh kan juga ora tapi iya. Ya kan Mas Pram juga sama kan sebenarnya narasinya. Saya tuh nggak pernah ini kok, ini tiba-tiba diminta Bu Mega. Nah, ini kan sesuatu pola yang berulang juga. Bedanya ini gimmick dalam gimmick gitu. Bedanya ya, ketika Pak Jokowi mengatakan demikian dan akhirnya maju, dia kan total. Ya kan, 2012 ketika terpilih sebagai gubernur, kemudian mulai muncul aspirasi untuk mencapreskan Pak Jokowi, dia mengatakan seolah-olah tidak, dan ujungnya ternyata maju juga. Tetapi kan dia tidak kemudian asik dengan pekerjaannya sendiri, dia tidak terperangkap oleh rutinitas di kantornya. Dia melakukan pendekatan non teknokratik kan. Ya kesana sini masuk gorong-gorong. Iya. Nah Mas Pram ini menurut saya ya itu dia karena tidak melanjutkan agenda setelah terpilih sebagai gubernur untuk menyapa, untuk reach out pemilih melalui media sosial atau melalui media, itu jadi terbatas yang tahu. Dan itu yang menyebabkan approval rating Mas Pram hanya 60%-an kurang lebih. Karena tadi tidak diikuti dengan kerja-kerja non teknokratik. Ingat ya, dalam kebijakan itu kan bukan kebijakannya itu sendiri, tapi yang kedua adalah mensosialisasikan kebijakan itu. Nah yang kedua ini Mas Pram kurang. Mensosialisasikannya itu kurang. Ya, jadi ada unsur marketingnya itu kurang. Unsur marketingnya ya. Soalnya kalau kita bandingin sama Deddy Mulyadi nih dari pagi jalan itu dia udah bikin konten. Bener. Menyapa warga, masyarakat, jogging dan membahas soal isu yang terkini, sampai soal anak-anak kecil aja ditakut-takutinnya pakai omongan Deddy Mulyadi kan. Kalau dulu kita waktu kecil kan awas tangkap tentara, kan sekarang enggak. Sekarang ngomongnya baik-baik juga lagi. Ayo, siapa yang males mandi? Pak Deddy. Ada yang nangis tuh, bayi-bayi Mas, banyak itu di TikTok. Iya betul, dan kan? Konten lapor Deddy Mulyadi itu kan trending berhari-hari, berminggu-minggu, karena diikuti oleh para influencer kan, para artis yang misalnya mengatakan anaknya atau suaminya, misalnya yang kasus
siapa namanya itu Diki Chandra, ya kan istrinya yang apa namanya yang melaporkan, membuat konten bahwa suaminya itu kurang disiplin dalam menjaga gula, makan. Laporin jadi melihat, yang lihat juga itu. Nah itu artinya politik bukan semata-mata urusan teknokratik, ada urusan packaging, marketingnya itu tadi. Ya, Mas Pram kalahnya di situ ya. Mas Pram kurang canggih soal begitu. Ya jadi, nah mungkin Rano Karno bisa, mungkin ya karena beliau punya latar belakang. Tapi ya itu Mas. Tetapi kan dia orang nomor 2. Masa mendahului bosnya. Iya. Dan kalau nggak salah di acara Kompas TV, Mas yang sama Mbak Rosi itu ya. Rano Karno mengakui kan kalau dia sungkan untuk mendahului Mas Pram karena Mas Pramnya seperti itu. Tapi Mas Pramnya ya monggo silakan kalau. Padahal Mas Pram juga silakan aja. Iya. Tapi kan silakan. Jawa kan Dr. Oh iya. Jawa. Ada Jawanya kan? Iya kan Dr. Ya silakan tapi kan gitu kan. Aduh agak susah ya itulah. Jawa itu jangan lihat apa yang tersurat, tapi yang tersirat. Itu dia. Itu namanya ada istilahnya itu. Apa tuh? Pasemon. Iya. Jadi pasemon itu bukan apa yang terlihat, tapi apa yang tidak terlihat. Justru itu penting. Lah itu justru apakah ketika misalnya Mas Pram itu ngomong misalnya depan Mbak Rosi bilang saya nggak mau overacting gitu, saya nggak mau tampil di depan layar, saya lebih banyak di panggung belakang. Bukankah itu ada sesuatu pesan juga yang ingin disampaikan Mas Pram untuk menunjukkan semacam political humility yang mungkin bisa merebut simpati sama orang-orang yang muak sama konten-konten pencitraan gitu? Betul. Jadi memang ada semacam pesan yang ingin disampaikan Mas Pram. Politik elektoral jangan terlalu gimmick, tetapi tangkap substansinya. Seperti saya misalnya. ini kan saya misalnya. Ya, semoga Mas Pram nonton jadi benar. Tapi lagi-lagi kalau Anda baca ya, mengapa politik kita sebenarnya bukan politik kita saja, di mana-mana politik seperti itu, tetapi dalam kasus di Indonesia itu kadarnya lebih berlipat-lipat, kadar soal gimmick tadi. Kalau kita baca karyanya Clifford Geertz tentang teater state, negara teater, waktu itu dia melakukan riset etnografi di Bali, raja-raja di Bali yang menurut Clifford Geertz itu kurang memberikan perhatian banyak pada aspek yang substantif, bagaimana seorang rakyat itu bisa disejahterakan, tapi lebih sibuk urusan dinyebutkan istilah performativity. Performativity. Jadi performativity itu ya performance. Apa performativity. Jadi simbol, urusan ritual. Nah, itu kan banyak dengan hal-hal yang dalam bahasa sekarang ya gimmick gitu. Iya. Bukan soal esensialnya. Bukan esensialnya.